Seberapa besar implikasi, Bu Khofifah, terhadap, arus bawah dan, sehingga migrasi, antara pemilih 01 kemudian 03 bermigrasi ke 02? Kalau soal apakah ini akan membuat Muslimat NU total terhadap 02, saya kira saya ragu. Untuk mempengaruhi publik di dalam soal memilih presiden dan wakil presiden, kayaknya tidak akan seperti misalnya kalau yang dilakukan oleh para ulama, para kiai seperti di Lirboyo dan lain sebagainya. Kalau saya sih melihat fenomena dinamika pilpres yang melibatkan Amin khususnya dengan posisi Bu Khofifah ini lebih cenderung dari perspektif politik aja. Jadi kalau kita lihat dari segi kultural, dari segi historis, sebetulnya ya kalau kita mau jujur ya tidak ada yang mengherankan. Karena sejak zaman dulu juga penuh cerita-cerita bagaimana tokoh-tokoh NU itu juga saling berseberangan. Bahkan bikin partai pun ada yang berseberangan, ada P3, ada Partai NU, ada kemudian PKB dan lain sebagainya. Para kiainya juga mempunyai afiliasi yang demikian. Kalau kita lihat dari segi personality begitu ya, dari tokoh-tokoh NU ini juga sama saja ya. Munculnya perbedaan-perbedaan dan kemudian kadang-kadang menggunakan semacam argumentasi-argumentasi yang ya ala NU lah seperti tadi itu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau jujur dengan diri sendiri juga jangan terlalu berlebih-lebihan ya melakukan eksaminasi atau pengujian terhadap fenomena yang seperti ini begitu. Nah, kalau dilihat dari perspektif politik, saya kira kita mafhum aja bahwa PKB dalam hal ini Caimin tentu menggunakan kesempatan seperti ini di dalam rangka untuk meningkatkan mobilisasi dukungan. Ya, oleh karena itu kesempatan ini dipakai beliau untuk menyatakan kalau ada orang NU yang nggak pilih PKB diragukan begitu ya ke NU-nya. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat dari teks apa yang ditampilkan Mas Yusuf tadi di permulaan acara ini, sebetulnya Gus Ami tidak menuding secara khusus atau eksplisit kepada Bu Khofifah, tapi lebih kepada retorika umum bahwa kalau ada NU tidak mendukung PKB itu diragukan ke NU-nya. Nah, statement seperti ini ya sebetulnya orang bisa menganggap itu serius, ada juga yang tidak. Kalau yang serius ya kemudian menganggap bahwa antara NU dengan PKB itu sebagai sesuatu yang sama atau identitas yang sama. Tapi kalau yang tidak serius, yang biasa-biasa saja juga melihat bahwa ya antara NU dengan PKB itu ya tentu ada kaitan historis, kaitan ideologis dan lain sebagainya. Tetapi sebagai warga negara Republik Indonesia, kalau ada alternatif lain selain kalau masih berada dalam konteks keindonesiaan juga diperbolehkan. Jadi tidak perlu untuk terlalu mengkaitkan antara ke-NU-an dan ke-PKB-an. Nah, masalahnya kemudian sekarang Bu Khofifah ditanya wartawan, ternyata responnya itu seolah-olah yang dituding itu beliau. Ya ini kan sebetulnya kan ya menurut saya ya kepancing oleh Gus Imin. Nah, Gus Imin kan memang jago dalam soal pancing-memancing gitu kan. Nah sehingga kemudian terjadi polemik dan media memang sangat senang kalau ada polemik seperti itu dan termasuk pada Suka TV bikin acara malam ini kan juga dengan harapan bahwa ini akan lebih besar lagi ini ceritanya ini ya seolah-olah akan ada ya kerepotan. Nah kalau saya melihat apa yang dilakukan dari sisi Bu Khofifah
kenapa beliau kemudian cenderung kepada 02 bukan 01 bukan 03? Ya karena hitung-hitungan politik pragmatis tadi, yaitu bahwa beliau akan berhadapan dengan kompetitor yang akan maju mungkin menjadi pesaingnya di dalam pencalonan dan ya pilgub yang akan datang. Nah, sementara beliau kan seorang politisi yang sangat handal, yang tahu 3 kali nyalon ke gubernur baru berhasil kan begitu kan. Nah, sekarang ini beliau tahu persis apa yang sebetulnya harus dilakukan. Nah, tidak lain salah satunya adalah tentu akan tetap bertahan kepada partai atau kekuatan politik yang selama ini memang membuat beliau menjadi. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka ketika beliau melihat Partai Demokrat yang mempunyai pengaruh cukup bagus di Jawa Timur dan mempunyai tokoh seperti Pak SBY yang bisa dijadikan vote getter di dalam mencari dukungan untuk pemilihan gubernur di Jawa Timur, saya kira ya cukup logis kalau beliau tentu akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Demokrat dalam hal ini di dalam bagian dari kubu 02. Kemudian juga fakta-fakta dinamika yang ada sekarang ini real politik ya, politik yang nyata bahwa kubu 02 ini sangat di backup ya, mau terang-terangan atau tidak terang-terangan oleh pemerintah ya, oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian melakukan berbagai macam manuver yang kadang-kadang dikritisi oleh berbagai pihak sebagai kemudian melakukan ya upaya-upaya yang kadang-kadang dianggap tidak pada tempatnya secara hukum. Nah, misalnya pengerahan aparat dan lain sebagainya. Bahkan ya rumor-rumor politik di tingkat nasional kan karena Pak Jokowi juga mempunyai alat penekan pressure kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak sepakat untuk mendukung 02. Nah, jangan-jangan ini juga ya dirasakan juga di Jawa Timur gitu kan, apalagi dinamikanya sekarang di Jawa Timur, sekdanya Bu Khofifah kalau saya nggak salah juga dapat diperiksa oleh aparat dalam soal tudingan tipikor, dan Bu Khofifah juga kantornya pernah digeledah dan lain sebagainya. Ini tentu di dalam real politik ini menjadi pertimbangan yang sangat serius, Mas. Ya, kalau beliau kemudian malah memihak oposan, bisa apalagi 01 yang ada Anies Baswedannya, itu posisinya sulit itu, malah lebih sulit lagi nanti. Jadi dari perhitungan-perhitungan yang kayak begitu, Bu Khofifah menganggap bahwa yang paling pragmatis dan paling menguntungkan kalau dilihat dari segi politik adalah kalau mendukung 02. Nah, kemudian pertanyaannya kan sebenarnya dari Mukhlas, dari Gus Anies tadi, bagaimana kemudian menghadapi reaksi dari dalam NU. Nah, saya kira sebagai seorang politisi yang sudah sangat matang, Bu Khofifah juga tahu bagaimana memainkan tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Timur untuk tetap nanti pada akhirnya tetap membackup beliau. Ya, karena kita sendiri tahu bahwa antara pilgub dengan pilpres itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kemungkinan nanti akan ada perubahan-perubahan sikap dari para tokoh ulama dan lain sebagainya itu juga masih akan terjadi, sehingga mobilisasi yang nanti akan beliau lakukan secara politik juga masih akan bisa dilakukan. Jadi perhitungan Bu Khofifah di dalam hal ini ya kalau kita lihat secara pragmatis instrumentalistik ya memang ya seperti itu sebagai seorang yang berpengalaman politik. Namun ya kadang-kadang hitung-hitungan kayak gitu ya bisa juga meleset dalam pengertian seperti tadi yang kepancing oleh statementnya Gus Ami, sehingga kemudian beliau mereaksi yang agak sedikit di luar ekspektasi, sehingga kemudian malah menjadikan satu persoalan baru, seolah-olah ada bentrokan antara NU atau ya
NU, ke NU-an dan lain-lain, dan kemudian membuat publik ya kemudian makin bisa dimobilisasi untuk tidak simpati kepada sikap yang dilakukan oleh Bu Khofifah. Padahal semua orang tahu kalau dari segi keorganisasian Bu Khofifah itu juga luar biasa. Bayangin memegang PP Muslimat NU itu 20 tahun, Mas. Itu kan bukan sesuatu yang gampang. Ya, terlepas Pak Yai Mukhlas atau Gus Anies atau siapapun mempertanyakan ini organisasi apa ini kok nggak pernah ada ganti-gantinya misalnya gitu. Dinasti. Iya, tapi faktanya bahwa Bu Khofifah masih tetap bercokol di situ, bahkan tadi kalau di dalam video mengatakan saya ini ketua Muslimat NU loh, kan masih menggunakan argumentasi yang kayak begitu kan. Nah, jangan-jangan karena kepancing ini pada akhirnya publik nanti akhirnya tahu bahwa oh ini ada sesuatu nih yang harus dipertanyakan dengan Bu Khofifah. Kok nggak ada pergantian ini gimana kan begitu. Nah, akhirnya kan jadi melebar, apalagi kalau sekali lagi kalau media kemudian ikut mengikuti perkembangan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi Bu Khofifah mungkin kurang taktikal ketika merespon guyonnya Gus Ami, yang beliau mungkin kadang-kadang lupa bahwa Gus Ami itu jagoan di dalam soal bagaimana membuat guyonan itu bisa menjadi sesuatu yang ya senjata begitu ya. Kayak selepet monologinya beliau itu kan juga luar biasa, itu dipakai dengan baik. Nah sekarang dia pakai untuk mengganggu atau menggoda situasi atau menselepet ya. Iya. Menselepet Bu Khofifah. Begitu ya. Jadi menurut saya hitung-hitungannya ini bukan soal kultur NU apa kemudian ini ya, tapi ini politik, hitung-hitungan politik. Hanya saja ini bisa ramifikasinya macam-macam. Nah, apalagi kalau bacanya PBNU juga kemudian nggak tahu sengaja atau tidak sengaja malah mencoba melindungi apa yang terjadi di Jawa Timur atau memberi justifikasi terhadap pilihan Bu Khofifah, karena kebetulan oknum-oknum PBNU kan juga klop dengan pilihan ini gitu kan. Jadi ya bisa semakin lebar kalau diperluas oleh media. Gitu Mas kalau analisa saya. Prof, seberapa besar implikasi Bu Khofifah terhadap arus bawah dan sehingga migrasi antara pemilih 01 kemudian 03 bermigrasi ke 02? Kalau saya ya ada sedikit pengalaman rumah saya di Jawa Timur. Kalau urusannya ada soal pemilihan Bu Khofifah sebagai gubernur, Bu Khofifah sangat efektif, terutama ketika menggunakan muslimat ya. Karena karakter dari muslimat NU dan mungkin juga Fatayat itu adalah N-block. Kalau bosnya memerintahkan atau memberikan himbauan untuk memilih itu biasanya sangat diikuti oleh mereka. Nah, tetapi kalau persoalannya sekarang ini soal pilpres, ini lain lagi, Mas. Saya kira tidak terlalu efektif apa yang dilakukan oleh Bu Khofifah di dalam memilih atau mendukung 02. Ya mungkin ini berdampak positif bukan buat Bu Khofifah secara pribadi sebagai calon gubernur atau incumbent gubernur Jawa Timur, tapi kalau untuk mempengaruhi publik di dalam soal memilih presiden dan wakil presiden, kayaknya tidak akan seperti misalnya kalau yang dilakukan oleh para ulama, para kiai seperti di Lirboyo dan lain sebagainya, Mas. Oke, baik Prof. Artinya bahwa keimanan politik di 01 dan 03 itu tidak bisa terpengaruh begitu saja ya untuk bermigrasi ke 02. Ya, bahkan saya sedikit agak beda dengan Gus Anies ya. Kalau Gus Anies kan ya mungkin karena seorang fungsionaris partai dan aktivis partai, kader partai, merasa yakin bahwa pengaruh ulama terhadap para pemilih itu demikian hebat. Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau saya enggak, Mas. Kalau menurut saya zaman sekarang itu
ya publik termasuk warga NU di bawah itu juga selektif. Karena mereka juga tahu apa yang dilakukan oleh para kiai-kiai mereka itu. Jadi ada semacam tanda petik, dalam tanda petik itu ada sekularisasi di kalangan warga Nahdliyin di bawah ini, dalam pengertian begini, kalau para yai, para ulama itu memberi tausiah, kemudian mengadakan pengajian dan lain sebagainya itu, rakyat masih akan berbondong-bondong mendukung luar biasa. Tetapi giliran kalau beliau-beliau itu mulai berbicara soal pilihan politik, rakyatnya tidak akan seperti itu juga. Ya, karena rakyat melihat juga bahwa para kiai ini sebetulnya juga menjadi vote getter dari masing-masing calon. Jadi masing-masing kelompok. Oleh karena itu saya jadi ingat kata almarhumlah Gus Dur. Ya, pernah ngomong sama saya, zaman sekarang itu kadang-kadang ada kiai yang sangat terkenal tapi untuk mengajak rakyat di kampungnya untuk memilih lurah pilihannya aja nggak berhasil, kan begitu. Karena rakyat atau warga Nahdliyin sekarang itu juga dengan adanya teknologi informasi, ada informasi yang macam-macam, ya kemudian berita-berita yang ya, aneh-aneh ini juga mereka juga mengikuti. Oh sebetulnya ada juga yang mendapat bagian-bagian syai'un. Nah kok saya tidak. Jadi mereka juga akhirnya menunggu siapa yang akan memberi syai'un, mungkin juga akan menarik minat mereka. Jadi kalau Gus Anies sangat optimis ya, memang saya bisa mengerti karena Gus Anies harus begitu. Kalau nggak gitu bukan kader PKB dong. Tapi kalau saya sebagai pengamat politik, saya tidak terlalu yakin bahwa kesetiaan pilihan politik di grassroots termasuk NU ini begitu garis lurus seperti zaman ketika struktur politik, struktur masyarakat masih sangat kuat hierarkikal seperti dulu gitu, Mas.